Video ini akan menjelaskan mode passive hybrid learning yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Peralatan yang digunakan dalam mode passive hybrid learning yang pertama yaitu sebuah laptop atau PC dengan perangkat OBS yang telah terinstal di dalamnya. Kemudian sebuah mobile phone untuk memonitor live chat. Yang ketiga, sebuah mikrofon atau clip-on yang telah terkoneksi ke OBS. Yang keempat, dua buah kamera atau webcam yang telah terkoneksi ke OBS. Yang pertama, satu kamera mengarah ke arah guru yang mengajar, kemudian satu kamera lagi mengarah ke siswa di kelas. Itu dia perangkat minimal yang digunakan untuk passive hybrid learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Newton, spesialisasinya lebih ke tentang gerak, jadi ini hukum Newton 2 ya. Nah, sebelum kita bahas-bahas soal dan penerapannya, jadi dinamika ini sebenarnya apa sih? Itu ilmu yang mempelajari tentang gaya dan penyebab gerak. Jadi kalau misalnya ada bola bergerak atau mobil bergerak, nah itu namanya ilmu tentang dinamika. Nah, hukum Newton ini menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Oke, ini salah satu bentuk hukum Newton 3, aksi reaksi. Jadi kalau misalnya teman-teman kebentur atau ketabrak itu kan pasti sakit ya. Nah, itu namanya hukum aksi reaksi. Berarti gaya aksi, resultan gaya aksi sama dengan minus gaya reaksinya. Jadi itu harus sama gitu ya. Di sini ada pertanyaan? Belum ya? Mungkin. Oh, Dewi ada pertanyaan? Nah, bagaimana sih cara mengimplementasikan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Dewi tanya tentang penerapan nih. Jadi teman-teman yang di rumah juga Ibu ingatkan ya, bisa bertanya ke Ibu melalui live streaming di halaman kelas kita. Nah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Jadi penerapan hukum Newton ini di kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghitung salah satu ya, misalnya mau tahu percepatan suatu benda jatuh seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan sigma F sama dengan MA. Oke, anak-anak sudah cukup jelas? Dewi sudah cukup jelas ya? Mungkin jangan kalah sama Dewi ya. Boleh bertanya. Ini sudah ada pertanyaan dari teman kalian. Jadi ada dari Nak Andinor ya, untuk memperbesar gaya caranya gimana Bu? Kalau kita ingin tahu memperbesar suatu komponen nih, misalnya A-nya, F-nya, tadi kan gaya yang ditanyakan oleh Andi ya, teman kalian. Nah ini, maka yang harus diperbesar apa? Bisa massanya, bisa percepatannya, karena itu berbanding lurus gitu. Jadi kalau ada suatu rumus, sigma F sama dengan M kali A, berarti sigma F ini berbanding lurus terhadap M dan juga berbanding lurus terhadap A, gitu ya. Nah Andi mungkin cukup jelas ya, bisa dibalas di kolom live chat. Jadi kita tetap interaktif ya dengan teman-teman di rumah. Diingatkan lagi teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan ya selama di sekolah. Ini meskipun bertemu jangan sampai lupa untuk memakai masker. Sebagai perangkat tambahan untuk memudahkan guru dalam melakukan pembelajaran dan juga menjelaskan setiap materi pembelajaran, bisa menambahkan sebuah tablet yang dikoneksikan ke OBS. Nah, tablet ini bisa berfungsi seperti papan tulis untuk mencatat rumus maupun mengerjakan soal-soal. Nah, di sini ada sudut dong pastinya. Entah itu 30 derajat atau 60 derajat seperti itu. Kita sebut saja theta gitu ya, sudutnya theta derajat gitu. Nah, maka gaya yang bekerja di horizontal atau Fx adalah M kali G dikali sin theta. Sampai sini paham dulu ya.
Kenapa harus pakai sin dan pakai kos? Anak-anakku yang kucintai, ini ada pertanyaan atau ada yang belum jelas tentang hukum Newton dan juga cara mengerjakannya. Silahkan bertanya. Mungkin Ibu akan tunjuk aja ya kalau misalnya nggak ada yang bertanya. Coba awal. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk awal. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan membacakan live chat di halaman kelas anak-anak. Jadi, silahkan kepada rekan-rekan yang di rumah bisa bertanya. Jadi, nggak cuma rekan-rekan yang di kelas ya yang bisa bertanya, tapi yang di rumah juga boleh. Ini ada pertanyaan dari Nak Agung ya. Nak Agung bertanya bahwa sebuah benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak lurus akan tetap bergerak lurus. Mengapa ini terjadi? Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi di sini jawabannya adalah karena adanya hukum Newton yang menyebutkan bahwa kalau benda itu diam, misalnya ini, dia diam di meja gitu. Ibu nggak ngapa-ngapain, nggak ada gempa bumi juga, nggak ada apa-apa, dia akan tetap diam selamanya gitu ya. Buktinya adalah benda yang tetap diam akan terus diam tanpa ada gaya dan yang bergerak juga akan terus bergerak apabila tidak dipengaruhi oleh percepatan tertentu. Ya, sekian dulu kelas dari Ibu. Mungkin setelah ini akan ada PR ya. Oke, yang di rumah juga setelah ini ada PR, mohon dipersiapkan ya. Oke, Ibu tutup kelas hari ini. Semoga anak-anak bisa lebih latihan lagi, jadi nanti di ujian bisa dapat 100 semua. Itu dia penjelasan singkat mengenai gambaran passive hybrid learning dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian, terima kasih.